Nah, ulama yang pertama kali membahas mengenai soal peradaban ini itu namanya ulama besar yang hidup pada abad ke-13 ya, atau 14, abad ke-15 dan peralihan abad 15, namanya adalah Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini hidupnya kira-kira kalau di Indonesia itu sezaman dengan Majapahit. Ini Ibnu Khaldun. Beliau ini ulama yang berasal dari Andalusia, Spanyol ya, dari kota Sevilla, tapi kemudian beliau ini hidup di Mesir dan menjadi qadhi di dalam madhab Maliki di Mesir pada masa kerajaan Bani Mamluk. Nah, saya akan langsung saja ke tema kita tentang halakoh ini, tentang fikih peradaban, kemudian tema spesifik kita yaitu soal kaum minoritas ini, kaum aqalliyah dalam bahasa fikihnya ya. Tapi itu bahasa fikih modern, karena dalam fikih lama tidak ada istilah aqalliyah itu. Itu bahasa modern ya. Jadi ini bahasa yang dipakai oleh para fuqaha modern. Dan ya sekarang sudah mulai banyak dipakai di kalangan para ulama-ulama kita termasuk di Indonesia. Nah, saya ingin memberikan kerangka sedikit ya tentang kenapa halakoh fikih peradaban ini diadakan oleh PBNU ya. Saya akan mencoba berbicara melalui PowerPoint ya. Sebentar. Ya, fikih peradaban ini itu memang tidak ada dalam fikih kita sebagai istilah ya. Kalau kita ngaji kitab takrib, kitab Tahrir, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya, itu tidak ada yang disebut dengan fikih peradaban atau fiqhul hadharah itu sebagai istilah ya. Tetapi sebagai substansi sebetulnya ada ya. Jadi sebagai al-ismu tidak ada, tapi musammanya itu ada sebetulnya. Nah, ulama yang pertama kali membahas mengenai soal peradaban ini itu namanya ulama besar yang hidup pada abad ke-13 ya, atau 14, abad ke-15 dan peralihan abad 15, namanya adalah Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini hidupnya kira-kira kalau di Indonesia itu sezaman dengan Majapahit. Ini Ibnu Khaldun. Beliau ini ulama yang berasal dari Andalusia, Spanyol ya, dari kota Sevilla, tapi kemudian beliau ini hidup di Mesir dan menjadi qadhi di dalam madhab Maliki di Mesir pada masa kerajaan Bani Mamluk ya. Nah, kerajaan Bani Mamluk ini kerajaan yang penting sekali dalam sejarah Islam, karena hampir semua kitab-kitab fikih madhab Syafi'i yang kita pelajari di pondok pesantren saat ini itu sebagian besar ditulis pada masa dinasti Mamluk ini, ad-daulah al-Mamlukiyah. Nah, daulah Mamlukiyah ini daulah yang unik sekali, pendirinya itu mantan budak. Jadi mereka ini dulunya adalah budak-budak yang dijadikan tentara pada masa Bani Saljuk, pada masa Bani Abbasiyah sebelumnya. Kemudian mereka dimerdekakan, dan karena mereka punya kekuatan militer, kemudian mereka membangun negara di Mesir dan kemudian disebut dengan kerajaan atau daulah Mamlukiyah. Ini daulah yang berdiri pada tahun 1259 kalau tidak salah, kira-kira 3 tahun setelah runtuhnya kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah itu. Nah, Daulah Mamlukiyah ini penting sekali karena imam-imam besar yang mengarang kitab-kitab dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi, bukan Nawawi Banten tapi Imam Nawawi dari Damaskus,
yang mengarang kitab Minhajut Thalibin, Riyadhus Shalihin, Adhkar Nawawiyah, Arba'in Nawawi dan seterusnya, itu hidup pada zaman ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti yang paling populer di pesantren karena punya kitab namanya Jalalain, ya, tafsir Jalalain yang diplesetkan oleh beberapa santri menjadi jalan lain. Ya. Kitab Jalalain ini hidupnya di era Bani Mamluk, sezaman dengan Majapahit. Ya. Nah, Ibnu Khaldun ini menulis suatu karya besar tentang sejarah sebetulnya. Tetapi di dalam karya ini ada muqaddimahnya, 6 jilid. Jilid pertamanya yang tebalnya kira-kira 500 halaman, itu muqaddimah 500 halaman ya. Itu terkenal sekali disebut dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Yang menarik sebagai selingan, kakek saya Kiai Muhammadun Pondoan Padi, bapaknya Kiai Anik Muhammadun, salah satu Rois Syuriah PBNU yang sekarang, Kiai kuno ini, itu punya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu. Saya tidak tahu dari mana belinya, karena beliau itu hidup ya kira-kira 60-an, 70-an, wafat tahun 82. Punya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Saya belum pernah lihat kiai lain selain Kiai Sahal. Ada kiai yang punya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini kitab yang membahas mengenai peradaban yang pertama yang ditulis oleh seorang kiai. Itu namanya Ibnu Khaldun. Nah, beliau itu mengistilahkan peradaban itu dengan istilah 3. Yang pertama adalah yang pertama adalah al-umron al-bashari. Itu istilah yang dipakai oleh Ibnu Khaldun, al-umron al-bashari. Al-umron itu artinya keramaian. Karena yang disebut dengan peradaban itu adalah manusia, sekelompok manusia yang tinggal secara permanen di sebuah tempat. Itu yang disebut dengan peradaban. Karena pada zaman dulu, ini rujukannya Ibnu Khaldun adalah orang Arab. Orang Arab itu dulunya adalah masyarakat yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nomaden. Ya. Karena itu disebut dengan al-Arab. Kata Arab itu bisa dihubungkan dengan kata Arabah yang artinya dokar, cikar atau andong atau sesuatu yang bergerak, itu namanya Arab. Ya. Karena mereka memang orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika masyarakat atau manusia itu bertempat secara permanen di sebuah tempat yang namanya mustautin dalam bahasa fikihnya itu, maka dia membentuk peradaban. Itu yang disebut dengan al-umron, artinya berkomunitas manusia yang tinggal di sebuah tempat secara permanen. Manusia ya. Karena kalau yang tinggal di sebuah tempat secara permanen itu bukan manusia, misalnya wedhus ya bukan peradaban. Ya, makanya al-umron al-bashari, bukan al-umron al-ghanami, enggak ada. Atau al-baqari, enggak ada. Ya, al-ibili enggak ada. Al-umron itu adalah al-bashari, manusia.